Orang ini bernama Ye Qing, seorang pemuda yang bertahan hidup dengan jadi pemulung curang. Di dunia di mana orang-orang telah mendapatkan job changer, Ye Qing ini merupakan sampah coy. Orang yang belum mendapatkan job changer sangat kesulitan dalam memberikan damage kepada monster. Makanya Ye Qing hanya bisa hidup dengan mulung sampah yang ditinggalin para job changer. Meskipun begitu, Ye Qing menolak takdir untuk menjadi sampah. Ia melakukan segala hal yang ia bisa lakuin. Ia tak mau mati sebagai sampah tak berguna. Sembari berharap usahanya akan terbayar. Inilah kisah Ye Qing yang awalnya hanyalah pemulung rendahan, berjuang untuk menjadi yang terkuat. Cerita dimulai di kota Haji cuy. Di sebuah gerbang jurang peringkat C, Ye Qing keluar dengan hasil mulungnya. Ya, beginilah kerjaannya tiap hari cuy. Mengutin barang yang tersisa dari para job changer. Dikarenakan para pengawas jurang tak mau sumber daya dari jurang bocor ke masyarakat. Dan para job changer males tuh ngumpulin nih kristal satu persatu. Jadi terciptalah pekerjaan Ye Qing ini. Kristal peringkat C ini memang nggak begitu berharga lah bagi para job changer. Tapi kalau buat Ye Qing yang hanya orang biasa dan berlevel 0, udah bisa buat hidup cuy ini kristal. Pekerjaan Ye Qing ini sungguh sangat beresiko. Jika saja tim tempur tidak membersihkan monster secara menyeluruh, maka nyawa para pemulung bisa jadi taruhannya. Gaji dari Ye Qing ini sekitar 300 yuanan gitu cuy. Setiap pemulung ini bisa mendapatkan 1/1000 dari hasil cerahan yang telah mereka pungut. Ya biasanya sih Ye Qing dapat 600-an gitu cuy. Kemudian setelah dikurangi biaya calo, Ye Qing bisa dapat bersih sekitar 540 yuan. Ya kalau dirupiahin sekarang sih sekitar 1,2 jutaan gitu cuy. Saat ini Ye Qing sangat butuh banyak banget uangnya cuy. Bayangin aja nih, pendapatannya cuma 540. Dia sekarang punya utang 670.000 yuan. Nah, ia harus kejar lembur bagai kuda tuh untuk melunasi semua hutangnya tadi. Oleh karena itu, Ye Qing jadi nggak bisa milih-milih kerjaan cuy. Misalnya aja sekarang, ada orang yang nawarin kerjaan tuh, tapi potongan caloknya sebesar 3.000. Meskipun sangat tinggi, Ye Qing nggak punya pilihan. Ambil aja lah, mumpung ada. Kini di bus, Ye Qing siap OTW cuy ke tempat kerjaan berikutnya. Ye Qing duduk di pojok menghadap jendela, sembari mendengarkan para bapak-bapak yang ngobrol ngalur ngidul tentang politik di balik pengelolaan gerbang jurang. Ye Qing lagi ngelamun coy. Gimana? Udah MC banget kan posisinya. Sekarang ini, perkembangan bisnis gerbang jurang sungguh naik sangat pesat coy. Semua bermula di saat 10 tahun yang lalu, di mana tiba-tiba saja ada gerbang jurang yang muncul. Dan seperti biasalah, ada banyak orang yang mendapatkan job changer. Dari hasil mengalahkan para monster di gerbang jurang, terdapat banyak item tentunya. Dikarenakan sumber daya yang melimpah di dalam gerbang jurang, jelas hal ini membuat kegembaran dunia. Manusia seperti menemukan ladang baru. Hal ini memicu perputaran roda kehidupan dunia. Banyak sekali perusahaan yang tradisional atau yang gak bisa menyesuaikan perkembangan gerbang jurang, akhirnya bangkrut cuy. Karena sekarang fokus industri ada pada pengembangan industri gerbang jurang. Kamu orang biasa tidak akan bisa dapat kerjaan yang layak. Itulah situasi yang telah Ye Qing rasakan selama ini. Cari kerjaan susah, tanggungan hidup banyak, belum lagi mikir biaya rumah sakit untuk adiknya. Gimana? Udah jatuh ke timah tangga pula kan? Semua hal telah ia lakukan, sampai-sampai ia meminjam uang kepada rentenir dengan jaminan organ dalamnya. Ya mau gimana lagi kan? Penting bisa hidup cuy. Dan sekarang, akhirnya Ye Qing pun akhirnya tiba di lokasi berikutnya. Di pasar umum, kota bawah tanah, kota Shenfeng. Ye Qing masuk gerbang jurang peringkat B. Baru pertama kali nih cuy, Ye Qing masuk ke gerbang jurang peringkat B. Para tim penyerang mulai tuh membersihkan monster serigala yang ada di depan mereka. Dikarenakan monster serigala ini dikenal lemah, jadi ya gak ada masalah sama sekali sementara ini.
Tujuan mereka adalah lantai 5 cuy. Para job changer heran sekarang. Kan udah dikirim tuh tim lain sebelum mereka. Kok mereka nggak nemuin jejak sama sekali ya? Lagian, di mana para mayat mereka itu? Karenanya sekarang para pemulung pun diminta tuh buat bantuin nyari mayat juga cuy. Siapa tahu mereka lihat kan. Yah, mereka sih nggak berharap banyak. Pemulung hanyalah sampah. Bisa apa mereka emang? Kemudian tiba-tiba Yeching yang sibuk melihat kanan dan kiri tiba-tiba kesandung dan terjatuh. Lao Chen yang lagi nyikat sepatunya pun auto kaget cuy. Ia kira tadi ada monster. Jelaslah langsung ngamuk dia. Ia mau menghakimi Yeching sendirian. Tapi seketika ketua tim pun melarangnya. Udah, nggak usah, nggak penting juga. Yang lebih penting sekarang mereka harus ngelarin misi mereka dulu. Karenanya auto dilempar tuh Yeching cuy. Yeching sih nggak bisa ngelawan. Ia harus bisa bertahan. Hinaan, cacian, udah lama ia alami. Meskipun begitu, Yeching gak pernah nyerah, dikarenakan selama ini ia telah mencicil hasil setiap monster selama bertahun-tahun. Sekarang ini, poin pengalamannya udah ada di 99% cuy. Tinggal 1% doang, Yeching bisa jadi level 1 dan akan mendapatkan job changernya. Lalu sekarang, dikarenakan masih kesal sama Yeching, Lao Chen mau ngeprank dikit cuy. Ia sengaja tuh meninggalkan seekor serigala dengan keadaan kritis. Kalau para pemulung lihat, pasti mereka bakal panik dan ketakutan kan. Sementara yang lain udah pada dapetin item, mereka bakal nyisain item yang tak berharga buat para pemulung nanti cuy. Sementara para penyerang yang terus maju, di belakang para pemulung ketemu tuh sama satu serigala. Ya meskipun kritis, para pemulung ini jelas-jelas takut cuy. Tapi tidak bagi Yeching. Ia melihat situasinya sekarang. Di sekitarnya ada perisai dan satu tongkat kayu. Karena serigala ini kritis, Yeching gak mau nyanyain kesempatannya. Kalau ia berhasil menghabisi serigala ini, ia bakal bisa naik ke level 1 cuy. Sembari menghindari serangan serigala tadi, Yeching pun mengambil tameng dan kayu tadi. Yeching menyerang sekarang. Tapi ya jelas, karena masih level 0, nggak ada damage-nya cuy. Para pemulung lain yang melihat Yeching menganggap Yeching itu bodoh. Udah tahu nggak bakalan ada damage. Oh ya jelas, Yeching pun udah tahu betul cuy dengan semua itu. Dengan stat sampahnya ini, sangat susah buat ngasih damage. Tapi bukan berarti Yeching nggak bisa ngasih damage sama sekali. Udah bertahun-tahun cuy, dia mengalami hal kayak gini. Karena statnya sampah, Yeching harus memberikan pukulan yang lebih keras supaya ia bisa memberikan damage lebih. Gini, serigala tadi menggigit Yeching. Yeching terluka parah, tapi karenanya serigala ini pun jadi nggak bisa gerak lagi cuy. Yeching sekarang tidak mau menyerah, karena serigala udah ada di depannya. Jadi bisa tuh Yeching mengeluarkan seluruh tenaganya untuk satu serangan saja. Anyo! Akhirnya, Yeching bisa menembus defense dari serigala. Serangan Yeching ini memicu kritikal cuy. Satu damage berhasil mengenai serigala tadi. Yeching auto bergembira. Akhirnya ia berhasil cuy. Melihat Yeching yang gak kirangan karena berhasil mengalahkan satu serigala kerucu. Lao Chen memandang remeh cuy. Padahal baru gitu doang, udah kayak jadi Superman aja dia. Percuma mereka membayar Yeching kalau ia bakal sekarat kayak gini. Yeching sih nggak peduli cuy. Yang penting ia sudah melakukan semua hal yang ia bisa. Ketika XP atau poin pengalaman udah nyentuh ke level 1, maka mereka yang level 0 pun bisa mendapatkan job changer cuy. Bahkan ada kesempatan mereka bisa mendapatkan job tersembunyi. Makanya selama ini Yeching selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan last hit. Selama bertahun-tahun ini, ia terus memupuk setiap poin pengalaman yang ia peroleh cuy. Dan kini, akhirnya tujuannya telah tercapai. Kondisi terpenuhi. Yeching naik ke level 1 cuy. Lao Chen sekarang auto kaget melihat sampah berhasil naik ke level 1. Proses job changer pun kini dimulai cuy. Dan job yang diperoleh oleh Yeching adalah pemulung. Dan level maksimalnya adalah 1 cuy. Gimana nggak cengok tuh Yeching? Udahlah berjuang mati-matian,
dapat job pemulung lagi. Levelnya mentok 1 pula. Lao Chen pun auto tertawa melihat kesengsaraan milik Ye Qing. Kesempatan berharga untuk berubah hidup. Malah dapat job sampah pula. Itu sangat cocok untukmu, ucap Lao Chen. Ia juga menambahkan cuy. Dikarenakan teman-teman Ye Qing udah pada kabur tadi, maka mulai sekarang, tugas pembersihan mengutin sampah adalah tugas Ye Qing seorang diri. Setelah berbicara kayak gitu, Lao Chen pun pergi ke depan lagi cuy. Ye Qing sih masih mikir cuy, apakah pemulung itu lemah? Levelnya kok mentok cuma 1. Itu berarti Ye Qing gak bisa naik level dong. Lagian, gimana sih kemampuannya ini bekerja? Ye Qing pun kini sekarang ngetes cuy. Ia melihat mayat dari serigala yang ia kalahkan. Kemudian tiba-tiba muncul jendela status yang mengatakan bila mayat serigala ini bisa didaur ulang. Menarik. Ye Qing jadi excited seluruh. Gaskanlah, Ye Qing pun mendaur ulangnya. Kini, tangan-tangan menyeramkan muncul dari kegelapan, kemudian menarik mayat serigala tadi ke dalam kegelapan itu. Prosesnya kini udah dimulai. Setelah selesai, Ye Qing pun mendapatkan sebuah kartu kemampuan dari serigala tadi cuy. Selain itu, Ye Qing juga mendapatkan 3 poin atribut. Walah, ini mah kemampuan OP cuy. Walaupun gak bisa naik level, Ye Qing bisa jadi farming poin atribut cuy. Lalu sekarang, dikarenakan Ye Qing butuh 3 poin atribut kelincahan untuk menggunakan kartu serigala ini, gaskanlah Ye Qing pun menambahkan 3 poin atributnya ke dalam kelincahan. Karena Ye Qing udah memenuhi syarat, sekarang Ye Qing udah bisa tuh gunainnya cuy. Karena penasaran, ya udahlah, Ye Qing pun nyoba skill barunya. Dikarenakan baru pertama kali nyoba, jelas kontrol Ye Qing buruk banget cuy. Nyungsep dah tuh dia. Karena tadi udah gunain skill lari, sekarang skillnya jadi cooldown deh. Harus nunggu lagi bila ia mau gunain lagi cuy. Ya setidaknya Ye Qing tahulah kemampuannya. Apalagi sekarang di depan matanya udah banyak serigala yang bisa didaur ulang. Auto farming dia ya guys ya. Berkat kemampuan pemulungnya ini, ya Ye Qing bisa tuh dapetin banyak banget poin atribut cuy. Padahal job changer lain kesusahan loh buat mendapatkan 1 poin atribut. Si Ye Qing mudah banget dia. Semakin lama ia menggunakan kemampuannya, semakin paham dah tuh dia. Setelah kemampuan pemulung ini melihat hal yang sama, maka Ye Qing gak bakal dapat kartu kemampuan baru coy. Selain itu, hadiah untuk setiap ia melakukan daur ulang. Jikalau Ye Qing terus-terusan mendaur ulang hal yang sama, maka secara bertahap hadiahnya akan berkurang cuy. Makanya sekarang Ye Qing harus mencari objek baru tuh cuy buat didaur ulang. Sekarang Ye Qing udah dapat 111 poin buat dialokasikan nih. Karena bingung mau ngasih kemana, ya udahlah, dibuat rata aja ya kan, biar gak bingung. Lagian, di masa depan Ye Qing gak bakal kehabisan poin atribut kan. Sekarang, akhirnya para tim penyerang pun menemukan target misi mereka cuy. Di depan mereka udah ada mayat dari Kapten Falcon Hunting Group, namanya Hawkeye. Padahal baru 48 jam loh. Tapi mayatnya ini udah kering kayak gini. Apa yang sudah terjadi di sini? Hal ini sangat-sangat aneh cuy. Padahal sedari tadi, tim ini hanya ngelawan serigala yang sangat-sangat lemah. Masa iya sih grup Falcon yang ranknya B+ kalah ngelawan serigala itu? Pertanyaan mereka akhirnya terjawab. Kini dalang dibalik semua ini pun muncul. Mereka semua jatuh dalam jebakan. Semua mayat yang mereka cari ternyata udah terkontaminasi dan menjadi monster. Nah, pantas aja tuh, dicari-cari kok nggak nemu. Para monster serigala tadi hanyalah umpan saja cuy. Dikarenakan penguasa sebenarnya dari gerbang ini adalah man-eating flower tingkat tinggi. Monster ini digolongkan di kelas A cuy. Nah loh, panik gak tuh mereka? Sementara tim penyerang yang lagi sibuk loot dan melarikan diri, Ye Qing pun lagi santuy cuy mendaur ulang. Dikarenakan udah berhasil mendaur ulang sebanyak 50 kali, Ye Qing dapat pencapaian baru. Sebagai hadiah, Ye Qing mendapatkan belati level 1 cuy. Ya, lumayan lah. Mau gimana lagi kan? Levelnya kan mentok 1. Dikasih senjata level tinggi pun nggak bakal bisa makainya dia. Lalu tiba-tiba saja
mutan zombie menyerang ke arah Yeching. Dikarenakan atributnya udah mantap, jadi mudah tuh bagi Yeching buat ngindar cuy. Yeching kini baru sadar, tubuhnya kok jadi lebih ringan ya. Ya, yang pasti dia jadi makin kuat sih. Kini dalam sekejap zombie tadi pun nyerang lagi cuy. Dan lagi-lagi, Yeching sama sekali tidak tergores. Dan sekarang saatnya pembalasan. Dengan boga mentahnya, Yeching berhasil memukul mundur zombie tadi. Mental dah tuh zombinya cuy. Dikarenakan stat intelijen milik Yeching berada di tingkat 20, Yeching jadi bisa menemukan informasi rahasia dari target di depannya. Zombie ini ada di level elit. Kelemahannya ada di leher dan api cuy. Lagi-lagi, nin zombie pun maju menyerang. Setelah berhasil menghindar, kini Yeching mau nyoba. Bener gak sih? Kelemahannya ada di leher. So, Yeching pun mengeluarkan belati tadi. Kemudian dengan kecepatannya, Yeching menebas belakang leher dari zombie ini. Setelah sambungannya terpotong, zombinya muka tuh cuy. Dikarenakan ada objek baru, ya udahlah ya, daur ulang aja ya kan. Mayan cuy, Yeching dapat pasif baru, Toxic Mutation. Dengan hal ini, racun efeknya akan dibalik secara acak. Gaskan cuy, coba cuy. Yeching pun kini meminum sebuah racun. Seperti yang sistem katakan, efeknya malah kebalik cuy. Kini Yeching mendapatkan pemulihan dari racun tadi. Selain itu, Yeching juga dapat buff tambahan selama 10 menit cuy. Hehehe. Jadi nggak nyesel kan dia dapat job pemulung. Kini di depan Yeching udah ada banyak banget tuh monster zombie yang muncul. Beban masyarakat, sampah, orang yang tak berguna. Dulu orang-orang memanggilnya begitu. Tapi sekarang, Yeching bisa mengatakan dengan lantang. Ia bisa dengan bangga mengatakan bila ia adalah seorang pemulung. Ayo sampah, datanglah padaku, ucap Yeching cuy. Sementara itu, para tim penyerang yang ada di depan lagi kelimpungan cuy. Kapten tim pun memberikan komando untuk mundur. Tapi ya gini deh jadinya, satu persatu dari anggotanya mulai tumbang. Lao Chen tetap ngelaringi Brito cuy. Ia nggak mau mokat di mari. Ia datang ke mari buat duit sama item. Malah jadi gini. Karenanya ia harus bertahan hidup apapun caranya. Makanya sekarang ia berencana menggunakan kaptennya sebagai tameng hidupnya cuy. Emang dasar brengsek nih orang cuy. Teman sendiri dikorbanin loh. Setelah pelariannya ini, ia pun menabrak Yeching. Yeching dengan tatapan sinis merendahkan Lao Chen. Karena tindakan yang dilakukan oleh Lao Chen sangat-sangat rendahan cuy. Kini, melihat ada banyak tumpukan mayat, Lao Chen jelas kaget cuy. Apakah sampah ini yang ngelakuin semuanya? Lagi-lagi, pikiran jahat muncul di benaknya. Ia tak bisa membiarkan Yeching kembali hidup-hidup cuy. Kalau Yeching melapor ke komite pengawas, maka Lao Chen bisa berakhir. Dikarenakan Yeching mau jadi pahlawan, ya udah deh, maju aja sana. Niatnya sih mau ngejorokin itu cuy dia cuy. Malah sakit sendiri tuh dia. Karena Yeching pun udah mulai jengkel, ya udahlah, Yeching pun mau ngedaur ulang Lao Chen cuy. Lagian, Lao Chen ini kan sampah, pastinya bisa kan dia. Kini prosesnya pun berjalan cuy. Tapi tiba-tiba prosesnya gagal. Sampah yang satu ini tidak dapat didaur ulang cuy. Tapi berkat itu, Yeching sekarang malah dapat kartu kemampuan barunya cuy. Dapat sihir api. Ya, lumayan lah ya. Yeching bisa jadi lebih mudah tuh buat ngalahin para zombie-zombie ini. So, sekarang waktunya nyoba sihir api barunya. Dikarenakan baru pertama kali gunain, ledakannya terlalu kuat nih cuy. Jadi, sisa-sisa dari mayat zombinya angus, hilang, nggak bisa didaur ulang lagi deh. Dan tiba-tiba saja, ada zombie yang menyerang lagi. Kali ini, tipenya assassin cuy. Yeching jelas kesusahan karena ia belum mempelajari kemampuan bertarung jarak dekat. Nah, kebetulan tuh, ada zombie dari ketua party tadi. Ya udahlah ya, didaur ulang aja cuy. Berkat daur ulang tadi, Yeching kini mendapat kartu skill perisai emas. Nah, kalau udah gini mah, easy cuy buat Yeching ngelahin zombie tadi. Lumayan kan, bisa dapat kartu skill baru lagi cuy. Dah,
Terus tuh, Ye Qing terus-terusan mengulang proses itu berulang-ulang kali. Ye Qing membantai, kemudian mendaur ulangnya. Hingga tiba di saat ia harus melawan bosnya cuy. Ya karena udah kelewat OP. Tanpa ada masalah, Ye Qing bisa ngelain bosnya cuy. Kemudian setelah kejadian itu, kini di gedung komite pengawasan gerbang jurang. Di ruang interogasi, Chen Lao lagi diinterogasi cuy. Dikarenakan hanya dia yang selamat, dan juga semua mayat yang ada di dalam gerbang juga bersih tak bersisa, Lao Chen dituduh sebagai tersangka cuy. Lao Chen kini memberikan penjelasan bila pelakunya adalah Ye Qing. Tapi karena penjelasannya tidak masuk akal, ya percuma cuy. Jadi dialah cuy yang harus menanggung semuanya. Ya lagian salah sendiri. Toh dari awal ia pun berniat melakukan killing team. Jadi Ye Qing hanya mengabulkan keinginannya saja. Dengan begitu, sementara si Ye Qing aman cuy. Karena posisinya udah diganti sama Lao Chen. So, Ye Qing sekarang bisa fokus untuk mengembangkan dirinya lagi jadi lebih kuat. Dan sekarang, Ye Qing udah berada di depan gerbang jurang peringkat D yang lainnya cuy. Setelah kejadian dengan party Lao Chen, semua kristal sihir yang Ye Qing peroleh, ia jual tuh di pasar gelap. Karena komisinya yang sangat tinggi, Ye Qing hanya memperoleh sebesar 30% saja. Alasan kenapa komisinya tinggi karena bisnis kristal itu telah dimonopoli coy oleh perusahaan besar. Penjualan kristal secara pribadi itu dianggap ilegal. Makanya Ye Qing memilih menjual ke pasar gelap dengan komisi sebesar 70% itu. Hasil dari penjualan itu jelas gak cukup lah buat ngelunasin semua utang-utangnya. Tapi seenggaknya Ye Qing udah membayar bunganya cuy. Jadi ya sisa dikit lah. Masalahnya sekarang, pasti pihak asosiasi lagi nyelidikin nih soal Ye Qing. Tahu sendiri kan, meskipun dianggap ngelantur, penjelasan dari Lao Chen mungkin saja cuy masih ditindaklanjuti. Makanya, jika Ye Qing terus-terusan menggunakan kemampuan mulungnya di depan banyak orang, ia khawatir akan dilaporin ke pengawas nanti. Kalau cuma diinterogasi, ya nggak apa-apa aslinya cuy. Tapi takutnya nanti, karena job Ye Qing ini adalah hal yang aneh dan langka. Jika nanti Ye Qing dibuat objek penelitian, kan jadi berabe ya. Lebih baik, Ye Qing sekarang lebih sedikit berhati-hati cuy. Yang penting sekarang, Ye Qing harus menghasilkan lebih banyak uang dulu cuy. Biar bisa bertahan hidup. Kini, briefing untuk memasuki gerbang jurang pun dimulai. Dikarenakan gerbang ini baru muncul, jadi semua yang ada di dalam sana masih belum diketahui cuy. Resikonya sih memang gede, tapi hadiah yang akan diberikan akan berlipat ganda. Untuk kualifikasi masuk ke dalamnya, hanya peringkat B lah yang bisa masuk cuy. Di saat Ye Qing menanyakan, apakah level 1 pemulung sepertinya bisa masuk? Itu membuat semua orang tertawa. Jelas saja ia ditolak dan disuruh buat bergabung dengan para pemulung yang biasa saja. Ya, Ye Qing sih nggak masalah cuy. Kalau jadi pemulung malah enak. Ia jadi lebih bebas tuh, bisa mendaur ulang nanti. Tapi seorang wanita cantik tiba-tiba menyela dan menyuruh untuk mengizinkan Ye Qing masuk ke dalam gerbang juga. Dia ini merupakan putri dari keluarga Liu yang sangat terkenal cuy. Orang yang telah dipilih oleh dewa, Liu Xingran. Ya, kalau nona muda ini yang berkata, ya auto ACC cuy. Kali ini Ye Qing ingat, ia pernah ketemu sama Liu Xingran. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Di kala itu, Liu Xingran senjatanya patah. Ye Qing yang mencari lasit dengan cepat tuh ngalahin monster di depannya. Heran Liu Xingran cuy, kenapa seorang pemulung bisa ngalahin monster? Liu Xingran masih tak menyangka. Bisa-bisanya ada orang yang benar-benar melakukan cara mencicil XP dengan cara lasit kayak gini. Nanyalah dia cuy, kenapa Ye Qing melakukan hal ini? Ya, buat apa lagi kan kalau bukan buat uang tambahan cuy. Kalau naik level kan, Ye Qing bisa jadi berburu. Liu Xingran masih nggak bisa mencerna cuy. Kan bahaya banget kalau gitu. Bisa-bisa nyawa Ye Qing melayang dengan resiko itu.
Yah, kalau lahir dengan sendok emas mah nggak bakal bisa ngertiin cuy. Gimana struggle-nya orang-orang yang harus berjuang mati-matian demi hidup. Padahal Liu Xingran kan juga nggak sendirian. Apa dia nggak sayang nyawanya sendiri? Apa yang Xingran cari sampai bertindak sembrono kayak tadi? Xingran berkata bila ia hanya mau jadi kuat cuy. Yah, mereka sih menggunakan metode yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda cuy. Kalau Ye Jing ingin jadi kuat demi keluarga, kalau Xingran ia buat mengokohkan namanya sendiri. Dah tuh, karena tertarik dengan sikap Ye Jing, Xingran berharap Ye Jing bisa mendapatkan job changer. Dan nanti mereka bisa bekerja sama cuy. Kemudian karena Xingran udah dicari sama pengawalnya, pertemuan mereka pun berakhir. Xingran memberikan sebuah kristal mana. Karena tadi Ye Jing membantu ngalahin satu monster, ya anggap aja itu adalah bagian dari Ye Jing cuy. Setelah flashback tadi, sekarang persiapan untuk masuk gerbang telah selesai cuy. Waktunya masuk ke dalam gerbang jurang. Di dalam sini, Ye Jing penasaran. Dirinya yang level 1, poin atributnya sekarang setara 100-an. Nah, kalau player lain itu kayak gimana ya? Makanya Ye Jing mau ngintip cuy. Ia sekarang melihat status dari seorang warrior. Ternyata atributnya cuma 12 doang cuy. Jadi udah kebayangkan gimana jumlahnya perbedaan atribut mereka. Kini mereka terus maju tuh menyusuri gerbang jurangnya. Tak berapa lama mereka pun akhirnya menemukan sebuah peti harta. Dikarenakan gak ada yang bisa buka, ya udah deh, Ye Jing pun mengajukan dirinya. Kalau gini doang mah easy cuy. Jelas heran ketua party ini. Gimana cara Ye Jing bisa membukanya? Kalau soal perkuncian, bukannya hanya bisa dipelajari oleh assassin ya? Ye Jing sih mengatakan bila kemampuan pemulungnya bisa dapat mempelajari banyak kemampuan cuy. Ia juga sering kok nemuin peti yang belum dibuka saat mengutin sampah. Ya jelas semua itu bohong cuy. Sekarang lanjut lagi cuy jalannya. Dikarenakan di depan ada jebakan, Ye Jing meminta yang lain buat diem dulu. Dengan melemparkan sebuah batu. Tuh, munculkan jebakannya. Orang-orang jelas speechless sekarang. Apa bener Ye Jing masih level 1? Entah gimana caranya Ye Jing bisa lolos cuy dari pertanyaan-pertanyaan wartawan tadi. Dikarenakan berkontribusi, ketua party memberikan Ye Jing bagiannya cuy. Ya, lumayan lah ya, walaupun sampah. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di ruangan akhir dari gerbang jurang ini. Heran mereka, kok nggak ada monster sama sekali ya? Tapi jelas cuy, nggak mungkin lah. Di saat warrior ini menyentuh tablet batu yang dibawa, sistem mengatakan bila percobaan darah telah dimulai. Liu Xingran kini memimpin komando untuk bersiap bertempur cuy. Kini mereka pun tergabung. Dikarenakan Ye Jing gak mau atributnya ke expose, Ye Jing pun memakai cincin pengekang sekarang. Dengan cincin ini, kekuatan Ye Jing akan turun sebesar yang ia mau. Dan untuk sekarang, Ye Jing mengaturnya buat kekuatannya hanya keluar di 25% saja. So, sekarang waktunya gelut cuy. Sementara yang lain kelimpungan, Ye Jing dengan cepatnya menebas monster darah dengan satu serangan saja. Hanya Liu Xingran cuy yang sadar atas tindakan Ye Jing tadi. Dikarenakan gak mau kalah, ya udah Xingran juga ikut-ikutan cuy. Untuk yang lain, ya gini deh, beban bisa apa kan? Selamat aja udah bagus cuy. Monster darah ini aslinya sangat rapuh cuy. Tapi di saat melawan manusia, ia akan memperkuat dirinya sesuai dengan bentuk lawan yang ia tiru. Kini, tangan salah satu beban tertebas. Untung tuh, Liu Xingran dengan sigap membackup cuy. Xingran kini ngomel. Apakah kalian bisa lebih berguna? Sampah memanglah sampah. Anjay, angkuh sekali dia. Tapi emang beban sih cuy. Dikarenakan pedang sekarang gak efektif buat ngelawan monster darah, Ye Jing mau menggunakan sihir apinya cuy. Ledakan pun terjadi. Melihat orang level 1 menggunakan sihir api yang dahsyat, para beban cuma bisa heran tak percaya. Ye Jing tak terbendung sekarang. Dengan kemampuan berserknya, Ye Jing menghajar monster di depannya.
Tapi sayang cuy, Ye Qing melakukan blunder kali ini. Karena sekarang monster darah ini mereplika atribut milik Ye Qing. Dikarenakan yang direplika adalah Ye Qing, jadi gini deh monsternya cuy. Ia naik ke tingkat raja. Sekarang ini, monster ini memiliki atribut yang sama dengan Ye Qing cuy. Bedanya, Ye Qing sekarang kan pakai cincin pengegang tuh. Baru mikir rencana buat ngelawan tuh monster. Nih gadis angkuh tiba-tiba nongol dan nyuruh Ye Qing buat minggir saja. Ikan tak berguna hanya mengganggu. Gerakan elegan pun dipertontonkan oleh Xingran cuy. Kini, dengan kemampuan esnya, Xingran membakukan salah satu lengan monster. Tapi, ya gitu toh bisanya. Satu serangan monster ini membuat Xingran auto terpental. Baru sadar dia cuy, ia tidak akan bisa mengalahkan monster ini. Ia masih terlalu lemah. Tapi Xingran gak mau nyerah gitu aja cuy. Ia harus berjuang keras demi layak untuk mewarisi nama keluarga Liu. Sementara yang lain lagi santuy nontonin, Xingran kini pun menggunakan domain esnya. Efek dari skill ini, semua rekan yang berada di radius 30 meter mendapatkan buff kecepatan sebesar 50% cuy. Kini, monster ini pun dibuat baku sama Xingran. Kemudian, dengan Comet Strike-nya, Xingran menebas. Tapi ya jelas, nggak ngefek atuh neng Liz. Kini, gantian cuy, Xingran harus menghindari semua serangan dari monster darah. Di tengah keadaan yang terdesak ini, Xingran masih saja nggak mau menyerah. Ia sudah jengah cuy, karena selalu tertinggal. Ia selalu dianggap yang terlemah di keluarganya. Ia selalu ditertawakan. Ia dianggap aib. Xingran mau jadi lebih kuat untuk membuka mulut mereka semua. Kini, Xingran memfokuskan kekuatannya untuk menebas lagi. Tapi sayang cuy, tekad Xingran harus pupus karena pedangnya patah. No. Xingran kena hantam monster darah tanpa bisa menghindar. Di saat monster mau mengakhiri Xingran, Ye Qing nggak tinggal diam cuy. Dengan sihir apinya, Ye Qing berhasil mengulur waktu. Ye Qing melepaskan semua atributnya sekarang. Berkat serangan-serangan dari Ye Qing ini, Xingran bisa selamat dan memulihkan dirinya. Ye Qing terus-terusan menyerang. Ye Qing heran sekarang, di mana ya letak kelemahan dari monster ini? Setiap bagian tubuh yang ia hancurin, nih monster masih aja loh beregenerasi cuy. Kayaknya ada sesuatu yang Ye Qing lupakan. Kemudian Ye Qing ingat dengan tablet batu itu. Tablet batu itu mungkin adalah jawabannya cuy. Makanya ia meminta Parbaban buat memberikan tablet batu itu kepadanya. Nah, ternyata bener cuy. Inilah kunci untuk mengalahkan monster darah itu. Sekarang, tablet batu yang melayang ditinju sama monster darah cuy. Karenanya jadi nyangkut tuh batunya ke dalam tubuhnya. Karena tablet batu itu, nih monster jadi lebih kalem sekarang cuy. Dikarenakan sudah begini, Ye Qing mengajak Xingran buat bekerja sama. Kalau sendirian bakal susah nanti. Tak hanya itu, dikarenakan para beban sedari tadi cuma nonton doang, mereka juga pengen bantu cuy. Kini Ye Qing menjelaskan, mereka hanya punya waktu 30 detik sebelum nih monster bakal masuk mode terkuatnya. Mereka harus mengarahkan semuanya dan selamat dari gerbang jurang ini. Berkat kata-kata Ye Qing ini, boost spirit pun aktif cuy. Semua orang mendapatkan buff tambahan. Xingran akhirnya sadar, ia sekarang tidak akan meremehkan orang lagi. Karena seseorang yang ia anggap kurang, dampaknya lebih besar ketimbang dirinya. So, waktunya untuk mengalahkan monster darah itu. Xingran sekarang memberikan komando agar warrior menarik aggro atau perhatian dari musuh cuy. Setelah itu, ia meminta mage untuk menyerang tentakel monster dan melindungi gerakan Ye Qing. Kini, kerjasama mereka berjalan mulus. Nah, dari tadi gini kan enak. Sok-sokan mau solo, bangke emang. Sekarang tinggal langkah terakhir cuy. Ye Qing tadi udah memberikan instruksi bila ia harus mengambil tablet batu itu lagi. Jadi, uji coba ini bakal kelar nanti. Ye Qing kini udah bersiap. Xingran meminta Archer buat menghancurkan dinding atas cuy untuk dijadikan pijakan loncatan oleh Ye Qing.
Semua telah disiapkan. Tinggal Yeci sekarang untuk mengeksekusinya cuy. Ia maju sembari menghindari serangan-serangan dari monster darah. Tak lupa Singran juga memberikan buff untuk menambahkan kecepatannya. Yeching kini melesat. Hanya satu yang Yeching incar. Itu adalah tablet batunya. Meskipun dengan skala buff kecepatan yang ia terima, kecepatan Yeching masih kurang ternyata cuy. Makanya ia menambahkannya dengan rage dan meminum racun slow. Jadi ia dapat tambahan sebesar 35% lagi. Dengan semua buff tadi, tetap aja cuy, masih aja kurang. Mudah banget buat monster darah menghadapi Yeching. Yeching auto terpental cuy. Semua orang di party cuma bisa melongo melihat rencana mereka gagal cuy. Tapi Yeching gak nyerah gitu aja. Sekarang ia kepikiran satu cara. Ia akan mendaur ulang dirinya. Melihat kemampuan itu, semua orang jelas kaget cuy. Apa-apaan itu tadi? Dikarenakan Yeching tidak bisa didaur ulang, Yeching meminta untuk melemparkan dirinya sekuat mungkin. Lemparan dari kemampuan pemulung ini saking kuatnya, bisa menembus badan dari monster darah cuy. Dan berkat itu, akhirnya Yeching berhasil mendapatkan tablet batunya. Dengan diambilnya tablet batu itu, uji coba pun berhasil ditaklukkan. Semua jelas bergembira. Mereka mendapatkan kenaikan level cuy atas keberhasilan mereka. Yah, kecuali Yeching sih. Kan mentok tuh levelnya cuy. Kemudian sebuah peti pun muncul. Terdapat berbagai macam item cuy di dalamnya. Yeching awalnya mengambil pedang yang rada bagus. Tapi sistem mengatakan bila Yeching nggak bisa make. Walau sedih kali wah MC kita ini. Kini Singran mendekat cuy. Karena Yeching merupakan kontributor utama penaklukan kali ini, Yeching lah yang berhak membagi hadiahnya. Aduh duh, Yeching lagi gak mood cuy kalau ngebahas soal item. Yang lebih penting sekarang Yeching meminta tolong pada Singran. Gini cuy, karena Singran ini kan kaya, pasti duitnya banyak dong. Makanya Yeching mau ngejual semua item yang ia dapat dalam bentuk cash cuy. Dan satu lagi, jika keluar nanti, jangan pedulikan keberadaan Yeching. Anggap aja Singran lah yang berhasil menghadapi semua ini sendirian. Singran boleh pergi duluan, sementara Yeching masih ada urusan bentar coy. Yah, kalau itu mau Yeching sih oke aja. Lagian hal ini sangat menguntungkan untuk Singran. Kini, di luar gerbang, dikarenakan tim yang masuk tak kunjung keluar, mau dikirim bala bantuan nih cuy. Tapi Singran keluar dan berkata bila semua itu tidak diperlukan. Sesuai permintaan Yeching, Singran mengklaim semua pencapaian ini atas nama dirinya sendiri. Sementara itu Yeching, ia masih di dalam cuy. Saat ini di depannya udah ada tablet batu. Ternyata tablet batu ini masih tertinggal sisa-sisa dari monster darah. Makanya sekarang Yeching berniat mendaur ulangnya cuy. Kini, Yeching mendapatkan sebuah kemampuan baru, Nightmare Form. Dengan ini Yeching bisa membuat avatar ataupun klon cuy. Sekarang di sebuah cafe, Yeching lagi bingung cuy. Semua item yang agak bagus udah dijual tuh. Nah, yang sampah-sampah ini mau diapain sekarang? Dijual pun siapa yang mau beli emang? Di saat pasrah ini, tanpa sengaja jari Yeching menyentuh pilihan daur ulang cuy. Satu equipment telah berhasil didaur ulang dan menghasilkan satu BP. Kini muncul tutor tuh yang menjelaskan tentang kegunaan BP ini. Yeching kini diminta melakukan perbaikan cuy kepada dagger level 1 miliknya. Untuk melakukan perbaikan, Yeching kini membutuhkan 5 BP. Ragu dia awalnya. Tapi dikarenakan equipment ini juga bingung mau diapain. Ya udahlah, Yeching pun mendaur ulang 4 equipment sampahnya dulu. Setelah itu perbaikan pun ia lakukan. Berkat perbaikan tadi, durabilitas yang tadi 0 kini pulih kembali. Kalau begini mah, meskipun Yeching gak bisa gunain senjata bagus, ia gak perlu khawatir cuy. Equipment sampahnya perlu melewati berbagai proses dulu untuk menjadi senjata yang sangat bagus. Dikarenakan telah melalui tutorial, Yeching kini dapat hadiah formula potion cuy.
Lagi-lagi dapat jackpot nih orang cuy. Potion ini sungguh penting cuy. Kadang kalau masuk ke dalam gerbang jurang, mereka nggak bakal tahu bakal sedalam apa dan bakal sesulit apa. Potion ini merupakan kunci dari keberlangsungan hidup mereka dalam menjelajah. Berkat formula potion ini, nantinya Yeching bisa meregenerasi potion yang ia punya cuy. Syaratnya sih simple, cuma butuh 6 PP dan sebuah wadah acak. Waktunya nyoba cuy. Yeching kini meminta sebuah wadah. Setelah itu, ia pun memulai mencoba proses untuk meregen potionnya. Dalam sekejap tuh, Yeching udah punya 5 wadah full potion tuh. Saat Yeching mencobanya, efeknya juga sama cuy sama aslinya. Sekarang magic dan stamina Yeching udah pulih nih. Harusnya sih, ia masih bisa lah buat masuk ke dalam satu gerbang jurang lagi. Kemudian kini, saat Yeching keluar dari kafe, ia ketemu tuh sama rentenir yang ia pinjam uangnya. Sudah lama cuy, rentenir ini mencari-cari Yeching ternyata. Lah, heran dong Yeching. Utangnya kan udah dilunasi kemarin. Mau apa lagi nih botak atu? Biasa cuy, predator tidak maulah kehilangan mangsanya. Masih nyari gara-gara aja nih rentenir cuy. Untung aja saat nih botak mau ngeroyok, muncul orang yang gak bisa ia ganggu. Orang ini adalah Rodrigo Cesar dari Hunting Group S, Blood Oath. Cesar ngomel-ngomel tuh cuy sama rentenir ini. Dia kan minta dicariin orang tuh. Di mana orang-orangnya sekarang? Rentenir ini berkata bila ia hanya kurang 1 orang saja. Yah, karena butuh cepet Cesar mengundang Yeching cuy sekarang. Nggak penting Yeching itu lemah atau kuat. Orang yang dibutuhin Cesar cuma umpan meriam ataupun tameng hidup cuy. Cesar butuh tameng karena sekarang lagi Red Moon. Para monster akan jauh lebih ganas. Tapi sesuai dengan resikonya, hadiahnya juga gede cuy. Karena hadiahnya mantep, Yeching auto setuju cuy. Ia akan bergabung ke dalam partinya. Kini, Cesar memanggil 1 orang yang telah ia rekrut. Ternyata, orang itu adalah Lao Chen. Di saat Lao Chen mau membongkar tindakan dari Yeching dulu, langsung tuh Yeching membungkam mulut Lao Chen cuy. Yeching kini menarik Lao Chen ke pojokan. Yeching ngancam cuy, berani macam-macam. Bakal didaur ulang beneran tuh Lao Chen. Auto tunduk dia sekarang. Dan singkat cerita, kini akhirnya mereka pun tiba di kota C. Di sebuah stasiun bawah tanah. Inilah tempat mereka akan masuk ke dalam gerbang jurang. Ternyata masih ada tambahan tameng hidup lainnya cuy. Zutong dengan Chop Park, Lao Zu Healer, dan Lao Zhang seorang warrior. Mereka akan masuk bersama dengan 6 anggota utama dari party Cesar. Dan kini, setelah briefing dan beberapa arahan, saatnya mereka masuk ke dalam gerbang jurang. Di dalam sini, sudah jauh loh mereka berjalan, tapi mereka tak kunjung menemui satupun monster cuy. Zutong yang telah dianggap sebagai ketua dari grup Yeching, entah kenapa sial banget tuh dia. Padahal situasi lagi adem ayem aja. Tiba-tiba saja dia nginjek jebakan cuy. Untung tuh Yeching sigap, jadi Zutong kini selamat. Heran si Yeching. Bagaimana caranya coba? Zutong bisa bertahan hidup dengan luck yang sampah kayak begitu. Cuma 1 doang cuy. Bayangin aja deh, sehabis nginjek jebakan tadi. Dengan sembrononya, dia main nyelonong maju saja. Jelaslah, kena jebakan lagi dia. Kali ini, tumpukan kepompong jatuh. Dan kepompong tadi berubah menjadi Demonized Spider level 5. Lao Chen segera menyerang dengan sihir apinya. Tapi, jelas gak mempan lah cuy. Kini mereka mulai kelimpungan menghadapi monster yang notabene masih kerucu. Lihat dong Yeching cuy, lagi santuy dia mamang. Mau digigit pun nggak masalah, no damage tuh cuy. Bahkan hanya butuh tendangan kecil saja, Yeching bisa menyingkirkan 1 Demonized Spider dengan mudahnya. Saat Yeching melakukan daur ulang, Yeching mendapatkan 1 atribut dan mendapatkan Arcana. Arcana ini merupakan jenis ability tambahan yang dapat digunakan pada equipment cuy. Simpelnya sih gini cuy. Kalau belati Yeching dikasih Arcana, maka belatinya bakal punya ability yang baru.
Dikarenakan anggota partinya protes karena Yeching diam aja. Ya udahlah, Yeching gerak dikit cuy. Sekalian ngetes ya kan, seberapa berguna sih gabungan antara Arcana dengan belati Yeching. Zhuangtong yang lagi lari-lari dikejar Demona Spider akhirnya akan menggunakan kemampuannya cuy. Dengan mic di tangannya, Zhuchong mulai nge-rap cuy. Tapi emang dasar kocak nih orang. Bukannya ngasih damage atau ngasih debuff, dia malah ngasih buff strength kepada Demona Spider di depannya. Jelas, makin kacau lah suasana. Lari aja lah mending daripada berapi nanti. Di saat Demona Spider mau nyerang Zhuchong, Yeching dengan gerakan simpelnya berhasil menghentikannya. Yeching mulai bosen cuy. Melihat semua partinya yang gak bisa diandelin, ya udah deh, mending Yeching beresin semua sendirian. Dengan cepat tuh, Yeching menebas semuanya setiap Demona Spider yang ada di dekat partinya. Dalam sekejap saja, banyak Demona Spider tersungkur. Saking cepatnya gerakan dari Yeching, mereka mengira bila Zhuchong lah yang menghabisi Demona Spider tadi. Kan dia barusan yang nge-rap tuh. Dah, emang kocak nih party cuy. Zhuchong aja sampai bingung loh gimana nanggepinnya. Orang bukan dia kok yang ngebantai tadi. Kini, para Demona Spider yang tersisa merasakan ketakutan terhadap Yeching cuy. Kalau sudah begini sih biasanya mereka bakal lari cuy. Dan benar saja, mereka lari tuh. Berkat bersih-bersih tadi, Yeching panen cuy. Ia mendapatkan 27 item. Karena Yeching merasa kebanyakan, ya udahlah, convert aja tuh 26-nya menjadi BP. Dikarenakan satu item dapat 2 BP, jadi Yeching dapat total 52 BP cuy. Karena monster-monster udah pergi, kini party ini pun mau lanjut lagi cuy. Dengan PD nih, ketua kocak memimpin jalannya lagi. Waduh, jadi was-was gini nih party cuy. Di saat jalan ini, tiba-tiba saja Yeching melihat ada portal lain. Sementara yang lain kagak cuy. Itu adalah portal menuju daerah gila yang tersembunyi. Dikarenakan penasaran, ya udahlah, gasken cuy, coba masuk ke dalam. Sebelum masuk ini, Yeching men-summon Nightmare-nya untuk membuat klon dirinya sendiri cuy. Klon ini diberikan tugas untuk mengikuti partinya tadi, sementara Yeching akan masuk ke dalam. Dah tuh, setelah klon Yeching bergabung dengan partinya, Yeching kini udah di dalam cuy. Baru aja jalan bentar, Yeching kini udah disambut dengan emak laba-laba level 20. Emak laba-laba ini main nyerang gitu aja cuy. Yeching menghindar kemudian balik menebas. Tapi sayang, serangan tadi cuma menggores saja. Kulit laba-laba ini kerasnya brutal cuy. Kini Yeching harus menerima serangan dari emak laba-laba tadi. Mental tuh dia cuy, saking kuatnya serangan itu. Baru aja berdiri loh, emak laba-laba ini mulai nyerang lagi. Kini ia menyemprotkan jaring-jaringnya. Yeching melompat ke sana kemari, kemudian dengan sihir apinya. Nyoh, meledak gak tuh? Tapi lagi-lagi, serangan yang Yeching lakukan hanya menggores saja cuy. Kini, emak laba-laba terus-terusan tuh menghujani Yeching dengan semprotan jaring-jaringnya. Sembari menghindar ini, Yeching akhirnya menemukan sebuah celah. Dengan belatinya, Yeching pun menebas. Critical hit pun terpicu karena Yeching mengenai titik lemah dari emak laba-laba tadi cuy. Kini, dia meronta kesakitan. Efek belati Yeching memberikan racun kepadanya. Tapi jelas, itu doang mah belum cukup cuy untuk mengalahkan emak laba-laba ini. Tapi sayang cuy, Yeching jadi lengah. Ia pun tak bisa menghindari jaring laba-laba. Yeching kini terperangkap cuy. Ia harus menerima efek slow dari jaring laba-laba ini. Perlahan tapi pasti, emak laba-laba mendekat cuy. Dikarenakan situasinya udah bahaya, Yeching kini mengaktifkan Berserk-nya. Karenanya, jaring laba-laba ini pun udah nggak mempan cuy pada Yeching. Kemudian, dengan cepat Yeching maju ke depan. Ia mengerahkan semua kekuatan pada satu pukulan pamungkas ini. Nyoh. Auto ambiar cuy, emak laba-laba itu. Berkat ngalahin emak laba-laba ini, Berserk kini naik level cuy.
Jadi, Ye Qing sekarang bisa memilih dua opsi nih. Opsi pertama, serangan Ye Qing bakal mengabaikan defense musuh, tapi sebagai gantinya, Ye Qing akan kehilangan HP-nya. Dan untuk opsi kedua, nggak ada opsi peningkatan kekuatan cuy. Hanya saja, Berserk ini akan bertahan lebih lama, dan cooldown-nya akan jauh lebih dikit. Kalau orang normal, pasti bakal milih opsi kedua cuy. Kan lebih balance tuh. Tapi, karena Ye Qing punya kemampuan healing, dengan opsi pertama, ia akan jadi lebih OP tuh cuy. Dah tuh, pilihan jatuh ke opsi pertama. Selain itu, Ye Qing juga dapat cuy beberapa item. Ye Qing hanya mengambil satu item saja, sementara yang lain bakal ia daur ulang. Loh, kok cuma satu Bang? Gini cuy, kalau nanti Ye Qing ketahuan bawa banyak item, bakal susah kan jelasinnya, dapat dari mana Ye Qing? Lagian, yang lain itemnya murah-murah cuy. Cuma item ini doang yang agak lumayan lah. Ya, perkiraan item ini bakal laku sekitar 15.000 yuanan gitu. So, sekarang untuk hidangan utama, Ye Qing pun sekarang mendaur ulang mayat dari emak laba-laba tadi. Berkat itu sekarang Ye Qing dapat kemampuan baru cuy, Brood Mother. Dengan ini, Ye Qing nantinya bisa mensummon 4 Demonized Broodling yang dapat berevolusi dengan pengalaman bertarung. Dapat kemampuan yang sangat bagus nih MC cuy. Kira-kira, apakah Ye Qing bakal bisa tuh men-solo dungeon dengan summon-summonnya itu cuy? So, sekarang, setelah keluar dari bagian tersembunyi, Ye Qing lagi ngulik-ngulik tuh cuy soal skill barunya. Summon Broodling level 1-nya ini masihlah lemah karena nggak punya kemampuan untuk bertarung. Supaya Ye Qing bisa mengevolusikannya, Ye Qing membutuhkan BP cuy. Untuk fase berikutnya sih, Ye Qing butuh 5 BP. Tanpa pikir panjang, gaskan tuh Ye Qing meningkatkan Broodling-nya menjadi Silk Spider. Sementara itu, party Ye Qing yang duluan maju, kini menemukan sebuah tambang kristal peringkat S. Kristal ini harganya bakal sangat mahal cuy. Efek Red Moon benar-benar luar biasa. Kini mereka lagi debat tuh cuy. Lao Chen yang serakah nggak mau bila mereka harus ngasih tahu party Caesar. Dengan semua kristal ini, mereka bisa kaya loh. Ngapain juga mereka ngasih tahu Caesar segala? Lagi-lagi sifat busuk Lao Chen kumat cuy. Dikarenakan nggak ada yang setuju sama dia, ia mau menghabisi mereka semua. Namun seketika, Lao Chen merasakan merintih. Ia ngerasa bila ia melakukan semua itu, maka Ye Qing gak bakal tinggal diam. Udah trauma dia cuy. Karenanya sekarang Lao Chen mau kabur aja dulu. Dengan kristal ini, harusnya sih ia bisa menutup dan mengembalikan kekuatannya yang telah hilang. Setelah Lao Chen mengambil satu kristal, tiba-tiba saja ranjaunya aktif. Dalam sekejap, pala satu orang di party langsung bolong cuy. Ternyata kristal-kristal ini adalah jebakan cuy. Hal ini jelas membuat suasana party makin kacau. Di tengah kekacauan ini, Caesar pun akhirnya muncul. Caesar datang bukannya memperbaiki suasana, ia malah memperparahnya cuy. Caesar berkata, mereka bisa memiliki satu kristal ini, tapi dengan satu syarat. Mereka harus mengambil semua kristal itu, kemudian memasukkannya semua ke keranjang milik party Caesar. Inilah yang dinamakan tameng hidup yang sebenarnya cuy. Tapi jelaslah semuanya nggak mau. Gila aja pak mereka mau bundir kayak gitu. Karenanya makin ngamuk si Caesar cuy. Ia mengancam akan menghabisi mereka semua. Kemudian dengan kemampuan seorang necromancer di partinya, ia akan menggunakan mereka untuk mengambil kristal-kristal ini. Di saat semua orang lagi tegang, Ye Qing akhirnya sampai di situ cuy. Nggak ada yang sadar tuh dengan kedatangan Ye Qing. Dengan cepat Ye Qing menyimpan kembali klonnya itu. Kali ini, melihat membernya semua direndahkan, Zutong sebagai ketua nggak terima cuy. Mau maju dia. Tapi Ye Qing menghentikannya. Kalem, biarkan Ye Qing saja yang mengurus semuanya. Ye Qing kini maju dan berkata, apa susahnya sih mengumpulkan semua kristal-kristal ini? Hanya sedikit provokasi saja. Party Caesar udah nggak terima cuy sama Ye Qing.
Lah, emang kenyataannya ngambil nih kristal tuh gampang. Yeching kini praktek cuy. Kini, dengan santuinya ia mengambil satu kristal. Necromancer yang kaget auto menjauh cuy karena takut terkena jebakan. Tapi ternyata jebakannya tidak aktif. Heran cuy party Caesar. Lah, kok gitu? Kok jebakannya nggak aktif? Yah, semua ini karena stat luck milik Yeching. Karena udah memenuhi syarat, jadi bisa men-trigger penonaktifan jebakan-jebakan ini cuy. Karena Yeching dengan mudahnya mengambil satu kristal itu, Caesar berasumsi bila mungkin stat luck milik Yeching udah berada di kisaran 60-an. Tapi semuanya ragu cuy. Kan Yeching cuma level 1 tuh. Masa sih bisa-bisanya atributnya nyampe ke 60? Paling jebakannya aja yang telah usang. Makanya tuh, satu anggota party Caesar kini mencoba mengambil satu kristal. Dan langsung dibayar lunas cuy. Auto mokat dia. Karena satu orang ini, maka sudah pastilah bila stat luck milik Yeching tinggi banget cuy. Caesar kini sumringah. Kalau bisa membuat Necromancer mengendalikan mayat dari Yeching, bakal cuan gede mereka cuy. So, waktunya bagi mereka mengeksekusi rencananya. Berhadapan dengan party S-Rank. Jelas, anggota Yeching pada jiper sekarang. Lao Chen seperti biasalah, pengecut satu ini main ngibrit gitu aja membuang semua temennya. Hanya Yeching saja cuy yang masih tenang dan pede bila ia bakal menang. Yeching memanggil summonnya. Kini Yeching pun mulai mengobservasi. Apa-apa saja sih musuh yang bakal ia lawan ini. Satu Necromancer dengan level 20, Berserker level 17, 2 Hunter level 18, dan satu Kesatria level 19. Ya, kalau cuma itu doang mah, aslinya Yeching pede cuy. Harusnya bisalah dia ngeratain semuanya. Masalahnya paling ya si Caesar ini. Mata Yeching nggak bisa tuh dapetin info lebih soal dirinya. Dikarenakan Yeching ada 2 beban, Yeching menyuruh 2 beban ini untuk kabur aja dulu. Daripada nanti nyusahin kan. Keduanya pun kini setuju cuy dan lari. Tapi gara-gara Zutong yang sangat sial, injek trap lagi dia cuy. Sehingga jalan pelarian mereka pun tertutup. Kasian banget dah tuh orang. Kini party Caesar mulai bertarung melawan summonan milik Yeching. Kesatria ini dengan mudah tuh mengalahkan satu summon milik Yeching cuy. Baru berlagak sombong bener aja, langsung kena batunya dia. Satu summon yang lain melancarkan serangan jaring tepat di komuknya. Kemudian Yeching datang menyerang juga. Meskipun serangannya dapat dihindari dan ditahan, tapi dengan cepatnya Yeching mengincar arah belakang dan menebas kakinya. Dah tuh tinggal finishing cuy si Yeching. Tapi sayang, ada 2 hunter yang menghadang. Kini Yeching pun menghindari serangan panah tadi. Di saat anak panah kembali dilayangkan, Yeching memotongnya cuy. Dikarenakan musuhnya jarak jauh semua, Yeching mau gunain sihir apinya cuy. Yeching kini menebakkan sihirnya ke tanah. Hal ini jelas membuat medan yang dipijak kedua hunter itu meledak. Sementara Yeching yang lagi sibuk ngurusin hunter-hunter tadi, Zutong dan Lao Zhang berhadapan sama Berserker cuy. Dengan susah payah tuh, Lao Zhang harus melindungi Zutong yang gak guna. Di saat Berserker ini mau mengakhiri hidup dari Lao Zhang, akhirnya Zutong berhasil menggunakan debuff-nya cuy. Berkat debuff ini, Berserker ini kena freeze dan tidak bisa bergerak. Karena debuff-nya berhasil, Zutong menyuruh Lao buat langsung menyerangnya. Tapi ya memang dasar kocak sih Zutong cuy. Sekalinya debuff-nya berhasil, temennya malah kena juga. Sama-sama tuh cuy, dia nggak bisa gerak tuh. Yeching hanya bisa heran. Apa-apaan sih yang mereka lakukan sekarang? Ya, Yeching nggak punya waktu cuy buat ngurusin mereka. Karena di depannya sekarang, Necromancer udah siap menyerang. Dikarenakan summonan Yeching, mananya jadi boros cuy. Makanya, ia harus nge-refill dulu tuh mananya. Dengan meminum potion yang telah ia siapkan, penuh lagi dah tuh mananya. So, waktunya lanjut ke loot. Karena Necromancer ini mengendalikan mayat, jadi secara tidak langsung, Yeching ini adalah counter alaminya. Ia siap kok menampung berapapun mayat yang ia keluarkan. Nah lo, jadi bingung tuh Necromancer tuh. Apa-apaan kemampuan itu? Saat ia kebingungan ini,
Ye Qing pun dengan cepatnya maju menyerang cuy. No. Satu pukulan langsung KO dia. 3 udah diberesin, sisa Caesar sama berserker 1 tadi. Caesar pun kini menyerang Ye Qing. Tinju Caesar kali ini bisa ditahan cuy oleh Ye Qing. Ya meskipun rada mental dikit cuy, nggak ngaruh lah. Kini Caesar pun maju lagi. Ia sekarang menyerang secara brutal. Di depan kekuatanku, semua hanyalah sampah, ucap Caesar. Ye Qing kini hanya bisa bertahan cuy, menerima pukulan-pukulan dari Caesar. Ye Qing kini harus menjaga jarak. Ye Qing butuh orang cuy yang bisa ngasih debuff. Dan hanya Zutong lah orang yang bisa. Zutong yang gak bisa nyerang berserker, kini kehabisan waktu. Berserker ini udah lepas dari debuffnya. Di saat berserker mau menghabisinya, Lau kembali datang menjadi tameng. Ngomel dia cuy, kenapa Zutong gak mau nyerang? Lau akhirnya tumbang cuy. Zutong tak berdaya melihat temannya tumbang karena dirinya. Ia sama sekali tak berguna. Zutong kini hanya bisa memohon ampun atas nyawanya. Zutong kini terjebak cuy pada masa lalu yang menghantuinya. Ia selalu ditolak setiap party cuy karena kemampuannya yang busuk ini. Ye Qing yang butuh bantuan Zutong sekarang mencoba menggunakan ceramah no jutsunya agar Zutong kembali sadar. Ye Qing sadar betul, jadi orang yang gak guna itu rasanya kayak apa. Jadi, jika Ye Qing bisa, maka Zutong juga bisa menjadi berguna. Berkat ceramah itu, Zutong kini sadar cuy. Ia kini siap melakukan pertarungan lagi. Kini, Zutong membuang pedangnya, kemudian memegang mic-nya. Nge-rap cuy dia. Akhirnya, guna juga cuy si Zutong ini. Buff beci pun kini diterima oleh Ye Qing seorang. Segera, Ye Qing menggunakan Blood Nightmare-nya untuk mengurus berserker itu. Dikarenakan berserker ini telah dilumpuhkan, jadi Ye Qing hanya tinggal fokus sama Caesar. Pukulan-pukulan Caesar bisa dihindari cuy. Kemudian, dengan berserknya, Ye Qing balik menyerang. Satu serangan Ye Qing berhasil menembus armor milik Caesar. Dikarenakan gak bisa gunain berserk lama-lama, Ye Qing harus segera cuy mengakhiri pertarungan ini. Tapi ya jelas itu tidak mudah. Serangan Ye Qing masih saja loh belum bisa melukai Caesar. No, Ye Qing yang terburu-buru malah kena hantam lagi cuy. Tapi Ye Qing belum tumbang. Ia lanjut menyerang cuy. Kini Caesar menggunakan Breaking Punch-nya. Ye Qing jelas terpental karena pukulan itu. Caesar berada di atas angin. Mulai songong tuh dia cuy. Dikarenakan sudah begini, Ye Qing akhirnya bakal all out juga. Ye Qing menambahkan semua stat atribut ke dalam strength cuy. 176 poin kini ia tambahkan. Kalau gini, harusnya sih Ye Qing bisa bicara banyak cuy. Caesar yang udah kelewat pede maju menyerang. Tapi sekarang Ye Qing gak takut sama sekali. Ia mau adu pukulan lagi cuy. Benturan keduanya kali ini dimenangkan oleh Ye Qing. Tangan Caesar auto remuk cuy. Zutong masih tak menyangka Ye Qing itu ternyata kuat banget. Kini Ye Qing mendekat. Ia mau menghajar Caesar habis-habisan. Di saat nasibnya udah di ujung tanduk ini, Caesar teringat akan flashbacknya dulu. Caesar ini dulunya nggak guna cuy. Tubuhnya hancur saat melawan monster. Berkat bantuan dari seorang dokter, tubuh Caesar ini dicampur tuh dengan DNA milik monster. Karenanya bisa dianggap Caesar itu bukan lagi manusia, melainkan makhluk campuran. Berkat itu, Caesar bisa menanjak naik cuy. Ingat akan perjuangannya dulu. Caesar sekarang jadi nggak mau nyerah gitu aja cuy. Ia nggak mau jadi sampah lagi. Caesar masuk ke mode beringasnya. Power dan defense-nya meningkat sangat pesat loh. Ia mencengkram tangan milik Ye Qing. Kemudian, dengan kepalan tangan yang penuh tenaga, satu pukulan membuat Ye Qing terpukul mundur. Karena Caesar merupakan makhluk campuran, ia jadi bisa tuh menyerap kristal mananya cuy. Dengan menyerap kristal mana ini, Caesar jadi bisa mendapatkan kekuatan setara dengan level boss untuk waktu yang sangat singkat. Dah, begini deh bentukan dari Caesar jadinya.
Ye Qing sangat tidak diuntungkan sekarang cuy. Karena berserknya habis, Ye Qing masuk ke mode kelelahan. Kini Caesar menyerang dengan brutal. Ye Qing sekarang hanya bisa menghindar dan menghindar. Kini satu serangan akhirnya berhasil membuat tubuh Ye Qing ambiar. Zutong yang melihat semua itu jelas gemetar cuy. Melihat kemampuan yang sangat dahsyat ada di depannya. Zutong tak tahu harus apa dia. Kini Caesar berniat menghabisi Zutong cuy. Zutong ngoceh kagak jelas buat mengulur-ngulur waktu. Dan berkat itu, Ye Qing kini bisa pulih cuy. Ternyata ia tadi sudah janjian tuh sama Zutong buat mengulur waktu. Tadi yang dipukul oleh Caesar ternyata adalah klon milik Ye Qing. Sementara itu, Ye Qing bersembunyi buat minum potion cuy. Kini Ye Qing berkata, kemampuan berserknya emang kuat, tapi efek sampingnya adalah kelelahan. Tapi Caesar, dengan tubuh gabungan monster itu, pasti gerbang jurang akan meminta bayarannya. Awalnya sih Caesar nggak percaya cuy. Tapi perlahan, tubuh Caesar mengalami perubahan. Tangannya kini berubah selayaknya monster. Caesar jelas jadi ngamuk cuy. Ia maju menyerang Ye Qing lagi. Dikarenakan perubahan tubuh Caesar ini, sekarang gerakannya jadi lambat cuy. Jadi ya mudah deh bagi Ye Qing buat menghindar. Sayang sekarang Ye Qing gak punya senjata. Jadi dia gak bisa nyerang cuy. Tapi tenang, ada Zutong. Ia pun melemparkan belati yang Ye Qing miliki tadi. Nah, kalau gini mah Ye Qing jadi enak cuy. Setelah menghindar, Ye Qing menebas. Main hit and run emang mantep cuy. Ye Qing terus-terusan menghindar dan menyerang. Hingga akhirnya, perubahan Caesar udah kayak monster seutuhnya. Ye Qing sadar, Caesar udah nggak bisa diselamatin lagi. Ia sudah sepenuhnya menjadi monster sekarang. Ia jadi gila cuy. Kalau sudah gini mah, biarin aja lah. Entar juga mukat sendiri dia. Lagian, Ye Qing sebelumnya juga dapat misi cuy, buat ngalahin Caesar tanpa menghabisinya. Jadi gini deh si Caesar cuy, udah kehilangan akalnya dia. Ia pun kini masuk menyusuri gerbang jurang lebih dalam. Dan ternyata, ia ketemu tuh sama manusia busuk satu ini. Lao Chen yang baru aja senang karena dapat jackpot. Lalala, harus menerima kenyataan dia. Hidupnya berakhir di tangan Caesar. Setelah kejadian itu, kini Ye Qing dan Zutong lagi di bar cuy. Zutong berulang kali memohon pada Ye Qing agar ia diizinkan untuk mengikutinya. Zutong siap menjadi budak Ye Qing cuy. Ye Qing sadar bila Zutong ini kurang. Jadi, ia menyarankan agar Zutong nyerah aja. Gerbang jurang itu terlalu bahaya baginya. Nih, ada kristal sihir. Dengan jumlah sebanyak ini, harusnya Zutong bisa hidup nyaman selama beberapa waktu. Tapi, Zutong malah nolak cuy. Ia sudah muak menjadi sampah. Ia tidak ingin direndahkan oleh orang lain lagi. Ya, karena Zutong udah mantap kayak gitu, jadi ya udahlah. Ye Qing kini pun memberikan satu syarat. Untuk mengikutinya, Zutong harus bisa melindungi dirinya sendiri. Nih, ada PR buat Zutong. Zutong harus menguasai pedang ini. Dikarenakan akurasi Zutong sangat jelek dalam menggunakan buff dan debuff, harusnya kalau dengan pakai pedang ini bisa diatasi cuy. Ye Qing menjelaskan, bila Zutong bisa menggunakan senjata sihir untuk melemparkan mantra buff dan debuff. Selain itu, nanti Zutong bisa nyerang juga, nggak cuma pelanga pelongo doang. Jika Zutong bisa, maka nanti Ye Qing akan menerima permintaan dari Zutong. Zutong jelas bersedia cuy. Ia nggak butuh kristal mana. Ia mau jadi lebih kuat sekarang. Yah, dikarenakan kristalnya nggak mau. Jadi, Ye Qing sekarang berencana buat ngasih kristal ini pada keluarga kedua temannya yang telah gugur. Lagian, mereka bakal dapat lebih banyak cuy di masa depan nanti. Kemudian, bersambung.